لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih solihah? Semoga tetap dalam kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran fikih kelas 2 pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai merapatkan shaf dan meluruskan shaf sholat. Nah, setelah kita bahas pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai posisi antara imam dan makmum. Nah, jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai merapatkan dan meluruskan shaf. Nah, apa saja sih manfaat dari meluruskan dan merapatkan shaf? Nah, mengapa kita ketika sholat dianjurkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf? Nah, berikut adalah beberapa manfaat dari meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, jadi yang harus diketahui adalah shaf itu apa sih? Shaf sholat itu adalah barisan makmum dalam sholat berjamaah. Jadi, shaf itu adalah barisan yang berisikan makmum. Jadi, dari ujung ruangan masjid ke ujung lainnya, jika terisi oleh jamaah itu dinamakan shaf. Nah, shaf itu berisi atau barisan makmum pada sholat berjamaah. Nah, apa hukumnya dari merapatkan shaf dalam sholat berjamaah? Nah, jadi tahukah kalian kalau merapatkan dan meluruskan shaf itu hukumnya wajib loh. Jadi kita ketika sholat berjamaah harus merapatkan dan meluruskan shaf. Seperti kata Rasulullah, "Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah." Luruskan dan rapatkan sholat karena hal tersebut merupakan kesempurnaan dari sholat berjamaah. Kemudian tadi sudah kita bahas mengenai pengertian shaf sholat, kemudian hukum shaf sholat. Kemudian yang terakhir, apa saja sih manfaat dari meluruskan dan merapatkan shaf? Nah, berikut adalah manfaatnya. Yang pertama adalah menghilangkan perselisihan. Maksudnya, perselisihan di sini ketika ada seseorang yang sedang berselisih tentang sesuatu, akan tapi dalam sholat dijadikan satu barisan, maka akan tentram hatinya. Nah, jadi ketika orang merapatkan shaf, hatinya akan tentram, kemudian menghilangkan perselisihan antara satu orang dengan yang lainnya. Yang kemudian yang kedua adalah menghilangkan atau menjauhkan antara permusuhan dan kebencian. Karena dalam suatu riwayat ada yang berbunyi, rapatkanlah sholat, karena ketika ada renggangan dalam shaf sholat itu akan menjadikan tempat setan. Kemudian yang ketiga, nah, hati tidak berselisih, maksudnya tentram, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kesempurnaan sholat. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis sholat. Karena meluruskan dan merapatkan shaf adalah kesempurnaan dari sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bagian ditegakkannya sholat. Jadi ketika kita sholat harus merapatkan barisan. Kemudian kita tadi sudah membahas mengenai pengertian shaf sholat. Kemudian kita sudah mempelajari hukumnya. Kemudian manfaatnya sudah. Nah, kemudian yang terakhir, apa sih manfaat? Ya, apa sih
tata caranya seperti apa sih ketika kita dalam barisan atau sholat berjamaah. Jadi yang pertama adalah ketika sholat berjamaah, maka kaki misal ini adalah telapak kaki kita. Nah, misal ini telapak kaki kita, di sininya ada samping kita itu ada jamaah juga yang sholat. Nah, kakinya harus dirapatkan seperti ini. Jadi tidak ada jarak antara kelingking kita dengan kelingking orang yang di samping kita. Kelingking kaki ya, bukan kelingking tangannya. Jadi harus merapat seperti ini. Nah, jadi kelingking kita ini didekatkan dengan kelingking orang lain sampai menyentuh. Nah, itu tata cara yang pertama. Kelingking kita dengan kelingking orang lain harus menempel atau didekatkan. Kemudian yang kedua, selain kelingking kaki, pundak kita juga bisa didekatkan atau ditempelkan dengan orang yang berada di kanan atau di kiri kita ketika sholat. Jadi misal Allahu Akbar. Nah, pundak kita ini menempel dengan orang yang di sebelah kita. Atau jika tidak bisa menempel, kita harus sebisa mungkin mendekatkan antara pundak kita dengan pundak orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tumit satu dengan tumit yang lainnya rapat dan lurus. Nah, tadi kalau misal ini, tadi kalau kakinya sama tadi kan disamakan. Jadi kelingking satu dengan kelingking yang lainnya harus menempel. Kemudian tumit yang bagian belakang kaki itu harus lurus. Nah, jadi misal ini tumit kaki, ini tumit kaki. Nah, di sini harus lurus, ya. Nah, jadi tata caranya yang pertama pundak harus menempel atau didekatkan dengan orang yang di sebelah kita. Yang kedua adalah kelingking kita menempel dengan kelingking yang di samping kita. Yang ketiga adalah tumit yang satu atau tumit milik kita harus menempel dan rapat atau lurus dengan tumit orang yang di samping kita. Kemudian bagian keempat, tata cara yang keempat adalah imam sebelum sholat mengucapkan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamati sholah atau min tamamis sholah. Nah, jadi ada dua versi. Yang pertama tamamis sholah, yang kedua iqamati sholah. Jadi artinya yang pertama kalau iqamati sholah, luruskan shaf karena lurusnya shaf merupakan bagian dari tegaknya sholat. Kalau tamamis sholah itu artinya kesempurnaan sholat. Berarti kalau sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholah, luruskanlah shaf karena meluruskan shaf merupakan kesempurnaan sholat. Kemudian yang kelima, bagian kelima, tata cara sholat jamaah yang kelima. Nah, di sini biasanya kalau kita sholat jamaah di masjid dari subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya, sholat 5 waktu di masjid, itu ada bacaan yang imamnya itu dibaca dengan keras, ada juga yang nggak baca, malah bacaannya nggak kita dengar, nggak dengan suara yang lantang. Nah, kali ini kita juga akan membahasnya. Nah, jadi ada dua bacaan imam ternyata. Yang pertama adalah bacaan sir, yang kedua adalah bacaan jahr. Nah, jadi yang sir ini adalah bacaan imam yang tidak dikeraskan. Jadi kalau sir itu pelan-pelan imamnya bacanya, hanya yang keras ketika membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi hanya bacaan ucapan sholat yang dibacanya. Maksudnya ketika
isyarat takbir, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, itu kan baca Allahu Akbar takbir, ada bacanya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian yang terakhir adalah salam. Nah, itu bacaan sir. Jadi, misal setelah Allahu Akbar, nah itu kan setelahnya pasti baca alhamdulillah dan surat-surat pendek. Kalau bacaan sir itu nggak dibaca, jadi cuma Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah dengan surat pendeknya itu dengan suara yang sir, dengan suara yang kecil imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika membaca Al-Fatihah juga surat-surat pendek itu hanya imam yang mendengar, sedangkan makmumnya tidak mendengar. Kemudian tadi bacaan imam yang pertama adalah bacaan sir. Nah, sholat apa saja yang menggunakan bacaan sir? Jadi ada beberapa sholat, ada 2 waktu sholat yang menggunakan bacaan sir. Yang pertama adalah sholat duhur, yang kedua adalah sholat asar. Kita masuk ke bagian kedua, bacaan imam yang jahar. Yang pertama tadi sir, yang kedua jahar. Kalau sir tadi itu dengan suara yang ringan, dibacanya nggak keras kalau sir. Kalau jahar itu dengan suara yang keras. Ini terjadi pada sholat subuh, kemudian maghrib, juga isya. Jadi bacaan doa-doa, bacaan Al-Fatihah juga surat-surat pendek itu dibaca imam secara keras dan lantang. Misal Allahu Akbar, kemudian dibaca, imamnya baca Al-Fatihah dengan suara keras. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sampai waladdallin, amin. Nah, setelah amin, baca surat pendek juga itu menggunakan suara yang keras. Itu namanya suara atau bacaan imam jahar. Nah, tadi bacaan yang pertama adalah sir, bacaan imam sir, yaitu dengan suara yang ringan. Kemudian yang kedua adalah jahar, suara yang keras. Kemudian bagian keenam, tata cara yang keenam adalah imam membuat pembatas atau sutrah. Kemudian yang terakhir adalah imam menghadap ke makmum setelah selesai sholat. Nah, jadi setelah selesai sholat jamaah, itu imam setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah itu imam menghadap ke bagian makmum. Nah, mengapa demikian? Agar kita juga sebagai imam, ketika orang menjadi imam bisa melihat mana saja orang yang masbuk, kemudian ada siapa saja jamaahnya, apakah ada orang lansia, apakah ada orang atau ada anak-anak. Nah, jadi itu disunahkan untuk menghadap ke makmum, membalikan badan. Jadi awalnya setelah salam itu menghadap kiblat, setelah selesai sholat menghadap ke jamaah atau makmum. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai sekian. Jadi telah selesai pembahasan kita untuk tata cara sholat berjamaah. Pak Andri ulang, tata cara sholat berjamaah yang pertama adalah adanya imam dan makmum. Yang kedua adalah ada posisi imam dan makmum. Ketiga adalah merapatkan dan meluruskan shaf. Yang keempat adalah imam mengucapkan kalimat sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Yang kelima adalah bacaan imam, yaitu ada sirri atau sir, ada jahar. Yang keenam adalah imam membuat pembatas atau sutra antara jamaah laki-laki dengan perempuan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah imam menghadap ke makmum setelah salam atau setelah selesai sholat. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi mengenai tata cara sholat berjamaah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai
macam-macam makmum. Kemudian ada juga tata cara imam yang makmum yang masbuk atau makmum yang telat, dan yang terakhir adalah keutamaan sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan atau apabila ada kata yang Bapak ucapkan salah, mohon ditegur. Apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan hari ini, silahkan ditanyakan. Ila liqa. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap melakukan sholat 5 waktu kalau bisa di masjid. Kemudian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa baca Al-Quran, murojaah dan menambah hafalannya. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewaring of Allah.